Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jamaah salat subuh Masjid Quba yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar yang Allah anugerahkan pagi ini kepada kita semua, yakni bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan ikut takbiratul ihram bersama imam. Semoga sholat yang baru saja kita laksanakan menjadi wasilah Allah ridha dan Allah senantiasa merahmati kita, dan juga Allah golongkan kita kelak bersama ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadabbur pagi ini kita akan mengambil dari surah Al-Anbiya, surah Al-Anbiya ayat ke-87 sampai 88 insyaallah. 87 sampai 88. Surah Al-Anbiya dari namanya adalah surah yang menunjukkan isinya menjelaskan tentang kisah-kisah para nabi. Tapi tidak semuanya ada di surah Al-Anbiya. Di ayat yang ke-87 dan ke-88 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, penggalanya Anda baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Insyaallah ayat ini asbabun nuzulnya sudah paham semua. Berkaitan dengan siapa? Nabi Yunus. Ayah Nabi Yunus siapa namanya? Ayah Nabi Yunus siapa namanya? Kalau ayahnya Kang Dedi, KDM, Yunus bin Mata, namanya Mata ayahnya, Yunus bin Mata. Ya. Beliau ini umurnya lumayan agak panjang dibandingkan dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Umur beliau 101 tahun. 101 tahun. Ya.
Nabi kita kan masyhur kan, maka di atas sedikitnya. Sebagaimana para nabi yang lainnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah mentauhidkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua konsekuensi dakwahnya para nabi dan rasul tidak ada yang mulus. Selalu saja ada penolakan, bahkan kudeta. Ya, kudeta. Ya, sebagaimana pada masa Nabi, ya, yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab itu kan secara tidak langsung mengkudeta kenabian alaihi salatu wassalam dengan merekrut orang. Nah, mereka merasa tersinggung karena ketika menyembah berhala itu, ya, sudah dianggap ini adalah Tuhan turun temurun dari nenek moyang mereka. Kan kita begitu, Pak. Ya, sesembahan yang kadang turun temurun dari nenek moyang kita. Bahkan masih ada yang agama yang dibawa nenek moyang itu lebih sakral dan lebih ditakuti daripada agama yang dibawa oleh nabinya. Ini biasanya tersinggung itu karena Tuhannya harus diganti. Yang tadinya Tuhannya banyak, bahkan ada Tuhannya berhala yang bisa dimakan, ya, menjadi Tuhan yang tidak kelihatan tapi harus disembah. Ya, akhirnya menolak dakwahnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus belum sempat mengingatkan kaumnya akan mendapatkan azab bila menolak ajakan dakwah dari utusan Allah tabaraka wa taala, lalu beliau malah meninggalkan kaumnya. Tinggalin, Pak. Bahasa kitanya apa gitu? Hah? Nah, itu janganlah sama Nabi bilang ngambek. Hah? Gerutu ngambek juga kayaknya enggak. Iya. Tapi mufassir menyebutkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam itu merasa bosan mendakwahi mereka karena tidak direspon. Dan dia takut akan turunnya apa? Azab Allah tabaraka wa ta'ala. Akhirnya beliau meninggalkan kaumnya sebelum diperintah oleh Allah untuk meninggalkannya. Ini meninggalkan kaumnya sebelum Allah perintahkan untuk meninggalkannya. Jadi nggak dulu nggak sekarang. Kalau yang namanya dakwah ya kayak gitu. Nggak dulu nggak sekarang, hatta taqum masa hingga nanti kiamat datang, ya dakwah begitu. Ya, ngajar tuh ya begitu, Pak. Ngajak kepada yang benar tuh ya begitu. Ya, kecuali yang sudah soleh-soleh seperti di Kuba ini. Ya, nggak jarang kan, apalagi kalau ngajar tahsin Al-Quran. Wah, itu muskilah katsir, ya. Muskilahnya banyak. Dari mulai 80 murid 38. 80 murid dia semangat ketika daftarnya. Bahkan tidak berbayar. 80 orang. 2 bulan tinggal 8 orang. Yang 8 orang itu, Pak, itu pun udurnya macam-macam. Muncul datang udur izin kunci rumah ketinggalan pulang. Satu lagi, apa Ustaz, Masya Allah, kacamata ketinggalan pulang. Dan itu biasanya pas kalau ada tasid yang pada jadwal tersebut harus baca satu persatu. Apalagi kalau ada setoran hafalan, Pak, itu alasannya ditambah, maaf masih di perjalanan macet, macam-macam. Ini pengalaman anak ngajar kayak gitu. Hah? Nggak tahu di sini sama nggak ya? Nah, ini itu.
Cuman alhamdulillah Allah memberikan satu ilmu kepada kita lewat Nabi Yunus. Gak usah kabur, dah ladeni aja. Walaupun hanya satu orang, ladeni. Kan mendingan murid 10 orang hafal Quran semua daripada murid satu gak hafal-hafal. Nah itu gak ada meninggal gitu. Nah itu faktanya, sama kayak gitu. Nah akhirnya Nabi Yunus keluar bersama beberapa kaumnya sebelum diperintah oleh Allah dan sebelum menjelaskan konsekuensi kalau menentang dakwahnya Nabi itu pasti berhadapan langsung dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Singkat cerita, Nabi Nuh alaihissalam naik perahu. Ternyata muatannya over, kebanyakan. Pada masa dulu, Pak, caranya mudah. Kalau kebanyakan itu diundi. Iya, ditulis namanya siapa, dikocok yang keluar namanya kayak arisan, wajib dibuang. Dulu gitu caranya. Dikocok, Bapak. Satu kali kocokan ternyata nama yang keluar Nabi Yunus. Tapi kaum yang ditinggal gak mau Nabi Yunus dilemparkan ke laut. Akhirnya minta diulang. Kedua, Yunus lagi. Ketiga, Yunus lagi. Ya sudah, mau gak mau, karena kaumnya gak mau, beliau toleran. Bukan didorong, bukan dibuang. Ini pendapat yang sahih. Tapi Nabi Yunus sendiri yang loncat. Nabi Yunus sendiri yang loncat ke lautan. Kenapa? Karena memang sudah disepakati lewat undian tadi. Walaupun kaumnya, sebagian kaumnya keberatan waktu itu. Akhirnya loncat ke laut. Ini anak gak bacakan bahasa Arabnya, lama. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk mendatangkan atau mengawal seekor ikan paus. Dan Allah titip pesan kepada ikan itu, jangan digigit, jangan dimakan, tapi biarkan dia berada di perutmu dengan nyaman. Karena perutmu itu mau dijadikan penjara untuk Nabi Yunus. Memang diperintahkan. Jadi kalau tidak mau baca tafsir, ada orang yang berandai-andai. Coba kalau Nabi Yunus dulu itu ditelan, dimakan ikan, dikunyah. Ya enggak begitu Allah tuh sama nabinya. Karena janji Allah di ayat yang umum kita baca, in tansurullah yansurukum wa yusabit aqdamakum. Bila menolong agama Allah, apapun itu kekurangannya, pasti akan Allah bantu tolong. Itu diselamatkan. Perut ikan paus itu hanya dijadikan sebagai penjara. Maka teguran Allah kepada Nabi Yunus 3. Satu, adalah beliau dipenjara di perut ikan paus. Kedua, dalam kondisi gelapnya malam. Ketiga, dalam kondisi gelapnya dalaman perut ikan. Ini kan masalah. Gelap malam apa masalah? Iya, gelapnya dalam perut ikan juga masalah. Pokoknya kalau dikatakan dulumat itu gelap itu pasti masalah. Pertanyaannya sedikit melenceng. Kalau sholat pandang gelap-gelapan boleh gak? Sholat gelap-gelapan boleh gak? Gak boleh, Pak. Sholat itu kan takbiratul ihram. Salah masa sholat gelap-gelapan kan gak boleh. Oh iya, sholat gelap-gelapan kan gak boleh. Ya sholat itu kan af'alun wa aqwalun bit takbir wa mukhtalatamatun bit taslim bi syar'i itu mahsusatun. Sholat itu adalah ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ini malah gelap kan nggak boleh. Tapi bukan itu juga, Pak. Mohon maaf. Maksudnya sholat dalam keadaan lampunya
gelap itu juga termasuk makruh menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kenapa makruh? Ya ada penerangan, ngapain gelap-gelapan? Kan gitu kan? Karena semakin gelap semakin banyak file yang kita buka, macam-macam. Maka sholat itu mesti terang. Terang lampunya, Pak. Kenapa? Apalagi sholat malam. Kenapa kalau terang? Bapak sholat malam bisa sholat dengan membuka mushaf. Kalau ingin targetnya satu malam satu juz. Itu. Bahkan orang yang hafal Quran pun ketika murojaah disunahkan dan lebih utama tetap memakai mushaf daripada tidak memakai mushaf. Gitu. Jadi nggak boleh sholat gelap. Ini gelap itu sengsara. Ya, kecuali yang masih muda cari yang gelapan, dan itu juga sengsara. Sengsaranya kapan? Besok di akhirat. Kan gitu. Ini teguran Allah kepada siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Lalu beliau merasakan apa yang beliau rasakan ini adalah sebagai dosa. Apa dosanya? Telah mendolimi dirinya sendiri. Ini nanti akan Anda jelaskan. Sehingga terucaplah dari lisan beliau, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sampai di situ dulu. Kita awali mufradatnya. La ilaha illa anta. La ilaha, tidak ada ilah, sesembahan yang disembah dengan sebenar-benarnya illa anta, kecuali engkau. Ini kata para mufassir, kalimat la ilaha illa anta maknanya adalah itsbatu kamalil uluhiyyati wa ihtisasiha billahi azza wa jalla. Maknanya adalah isbatu kamalil uluhiyah, menetapkan kesempurnaan sifat ketuhanan, ya, wa ikhtisasiha billahi azza wa jalla, dan sifat ketuhanan itu ikhtisas khusus hanya milik Allah tabaraka wa taala. Isbat uluhiyah, ya, ketuhanan yang maha disembah, yang maha diibadahi dengan sebenar-benarnya, mutlak itu hanya untuk Allah. Maka kalimatnya la ilaha illa anta. Kita rinci kalimat anta. Kalau dalam bahasa muhadasah, tadi ada muhadasah, kif hal ustad katanya, ya, nggak ditambah kaifas bahta dan lain sebagainya. Nah, ada tiga yang biasa kita pakai. Satu, kita sering mengatakan dengan kata ganti itu ana, ya, dan kita semua boleh mengatakan ana. Ana Jajang, anak siapa, anak siapa, anak siapa. Satu. Kedua ini anta, kata ganti orang kedua kan. Anta Muhammad, anta fulan, bisa anta. Yang ketiga pakai huwa, dia. Tapi ketika sudah memakai kalimat la ilaha illa anta, maka maknanya tidak ada kata ana, tidak ada kata anta, tidak ada kata huwa, melainkan semuanya kembali kepada Allah. Ana kasih contoh satu, ana. Boleh kan tuh kita mengatakan ana? Ya, ana siapa tuh? Ini punya ana semua. Ana semua. Tapi kalau sudah masuk kepada anaknya Allah, maka ana ini semuanya hilang, kecuali satu. Allah berfirman, ya, la ilaha illa ana fa'budni. Ayo, surah apa itu? Hah? La ilaha illa ana, tidak ada ilah yang disembah dengan sebenar-benarnya illa ana, kecuali siapa? Aku. Akunya di situ siapa? Berarti aku, kita, anak kita ada gak? Tidak ada sesembahan kepada anak yang mengaku anak kecuali anaknya siapa? Gitu. Illa anak fa'budni, berarti la ilaha illa ana fa'budni, satu. Tidak ada anak kecuali anak aku. Berarti maknanya la maujuda illa ana,
tidak ada yang wujud di muka bumi ini ya kecuali ana. Kenapa? Yang mengaku ana semua adalah wujud karena diwujudkan. Maka karena diwujudkan yang mengaku ana ada yang wujud, tidak boleh disembah. Yang boleh disembah kecuali ana yang mewujudkan. Enggak terlalu jelimet? Enggak ya? Oke. Yang kedua, anta. Boleh dong, ini kamu, ini juga kamu, ini bekas kamu, ini dari kamu, ini anta, kamu. Tapi kalau sudah masuk la ilaha illa anta, maka anta kamu tidak ada semuanya. Yang hanya ada anta siapa? Allah. Berarti maknanya la maujuda illa anta. Tidak ada yang wujud ini sebetulnya sebelum ada semuanya sudah ada wujud. Illa anta, kecuali Allah. Berarti la anta illa anta, tidak ada engkau illa anta, kecuali engkau. Kan suka ada yang pakai itu, kalau bukan karena kamu atau kalau bukan karena saya, itu tidak ada. La ana illa ana, kata Allah. La ana, tidak ada pengakuan ana illa ana, kecuali aku. La anta, tidak ada kata-kata engkau illa anta, kecuali engkau yang dimaksud Allah. La ilaha illa anta subhanahu. Yang ketiga, huwa, dia Allah, ya. Allahu la ilaha illahu, ya, atau dilanjut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwanya ke siapa? Dia Allah. La ilaha illahu, tidak ada dia kecuali siapa? Dia. Berarti la maujuda illa huwa, tidak ada yang wujud ini semuanya illa huwa, kecuali wujudnya siapa? Allah. Maka la huwa illa huwa, tidak ada dia kecuali dia. Dia yang dimaksud siapa? Allah. Sehingga gini, ketika ada kalimat la ilaha illa ana fa'budni, la ilaha illa anta subhana, la ilaha illa huwa, ya, Allah itu ada sebelum kita ada. Kita ada itu adalah diadakan oleh yang maha ada. Dan sebelum ada kata-kata ada, maka Allah itu sudah terlebih dahulu ada. Dan ketika kata-kata ada sudah tidak ada, maka Allah tetap ada. Maka la ilaha illa anta. Nabi Yunus sendiri gak di situ? Ya, maka kalimatnya berapa? La ilaha anta. Ya, padahal ketika hidup ada anta. Di sini anta semua nih. Ya, anta, anti, antuma, antum, antuna, semua. Ya, tapi hakikatnya kita tuh antahnya siapa? Karena dialah yang mewujudkan kita, yang mengurus kita, yang mengatur kita. Sampai alam ini habis semua, tetap anta yang maksudnya Allah tetap ada. Sekalipun yang anta dan antum ini sudah tidak ada. Dan kita itu sering merasakan anak tuh anak aku di mana-mana. Semua karena aku. Dan ini ada gurunya. Siapa gurunya? Korun. Yang selalu mengatakan siapa? Anak terus. Ya kan? Dan juga ada mengatakan kalau bukan kamu boleh kamu. Ini juga Firaun. Ada gurunya juga. Maka orang yang paham sebagaimana rintihan Nabi Yunus alaihissalam, maka tidak ada anak kecuali anaknya Allah, tidak ada anta kecuali antanya Allah, dan tidak ada huwa kecuali huwanya siapa? Allah. Itu. Maka kalimat isbat al-uluhiyah ya adalah menetapkan penghambaan tadi, anaknya, antanya, huwanya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini makna yang pertama tentang la ilaha illa anta. Makna kedua, la ilaha illa anta maknanya adalah itsbatu kamali tanzihi lillahi ta'ala an kulli naqsin wa aibin. Itsbat, menetapkan al-kamal, kesempurnaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, an kulli naqsin, dari segala sesuatu sifat yang naqas, yang kurang.
wa aibin dan tercela, ya, wa su'il mutadamman li kamalihi min kulli wujuh, ya, dan juga perkara-perkara yang dia sandarkan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Kenapa? Karena dari semua arah, semua sisi Allah itu maha sempurna. Anak kasih contoh gini. Di dalam rukun iman yang terakhir, beriman kepada apa? Rukun iman yang terakhir, yang keenam, beriman kepada qada dan apa? Qadar, khairuhu wa syarru, baik atau buruk. Baik. Ketika ada ikhbat, ya, itsbatu kamali tanzih, mengisbatkan kesempurnaan Allah dari nakas, dari aib. Gini, mohon maaf, bapak-bapak semua punya istri, alhamdulillah, ya. Kira-kira istri bapak yang Allah hadirkan hari ini untuk bapak sempurna apa enggak untuk bapak? Sempurna apa enggak? Oke, diganti kata-katanya. Istri bapak hari ini termasuk istri yang cocok ke untuk bapak? Cocok atau pas ya? Cocok apa pas ya? Cocok enggak? Pas. Nah, ini kalau pas tuh udah. Ya, ada makna di balik kata-kata pas itu. Karena di dalam takdir itu dikatakan takdir adalah hikmatun balighatun. Hikmatun, ada hikmah yang balighatun, pas, cocok ukurannya untuknya. Kenapa? Karena Allah itu sempurna dari sifat tanzih. Tanzih itu Allah sempurna dari sifat naqs dan aib, kurang dan juga tercela. Berarti bila suatu hari, suatu waktu terlintas di dalam hati, kayaknya bukan tipe saya nih istri saya yang sekarang. Nah itu, bila muncul kalimat kayaknya istri saya ini yang sekarang bukan tipe saya, atau para istri juga bilang begitu, kayaknya setelah dirasa-rasa suami saya itu bukan tipe saya dong kayaknya. Itu termasuk tidak mengimani takdir. Itu termasuk tidak mengimani takdir. Konsekuensinya hadis dari Abdullah ibn Umar, ya kan? Kata Abdullah ibn Umar, barang siapa yang bersedekah, ya, dahaban atau misla uhudin min dahabin, sebesar jabal Uhud dari emas, maka Allah tidak akan menerima hatta yu'mina bil qadari, hingga ia mengimani takdir itu. Jangankan cuma ngaji, jangankan sedekah 100.000, kalau Allah kasih rezeki emas sebesar gunung Uhud, bapak sedekahkan, tapi tidak mengimani takdir tadi yang ini sudah cocok ya untuk kita. Ini sebenarnya kenapa? Karena Allah bersih dari sifat apa? Kurang, nakas dan juga aib. Kemudian kita mengatakan nggak cocok kayaknya untuk saya, maka konsekuensinya ibadahnya semuanya tidak akan diterima. Jadi Allah yang hadirkan untuk kita dari Allah adalah sudah cocok betul untuk kita. Maka kalimatnya la ilaha illa anta subhanak, karena sudah cocok. Allah tuh bersih dari kata apa? Sempurna dari kekurangan dan aib. Berarti kalau mengatakan tidak cocok, berarti tidak sempurna apa yang Allah berikan kepada kita, berarti tidak mengimani takdir. Jadi kalau istri sekarang, ini contoh aja, kalau punya istri itu berisik, itu memang sudah cocok untuk kita. Sudah cocok kita punya istri apa? Berisik. Kalau punya istri itu banyak makan, ya sudah cocok Allah berikan. Kenapa? Toh suaminya banyak duit, ya istrinya dikasih yang banyak makan. Cocok apa enggak? Cocok itu. Lah suaminya duitnya sedikit, istri banyak makan, cocok juga. Biar apa? Biar rajin cari duitnya. Itu semua al-laik. Semua laik, cocok memang sesuai dengan apa yang Allah berikan. Kenapa? Tadi dibaca oleh imam kita surah Al-Hasr, ya. Walladzi la ilaha illa huwa alimul ghaib. Rukun takdir itu ada 5. Rukun takdir ada 5. 1, rukun takdir adalah ilmullah, ya, bil asya. Allah mengetahui terhadap segala sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Selesai, Pak.
Yang kedua, katabaha, Allah telah mencatatnya bahkan 50.000 tahun qabla khalaqas samawati wal ard. Itu takdir kita sudah dicatat sebelum langit dan bumi diciptakan 50.000 tahun. Selesai. Ya, sederhana ilmunya Allah. Ya, kalau bukan dengan ilmunya Allah berarti Allah sih gak tahu tuh. Saya tuh seleranya kayak gini dikasih yang begini. Oh enggak. Itu dengan ilmunya Allah. Gitu ya. Dengan ilmunya. Yang ketiga, rukunnya takdir. Ya, Allah tuh khalaqaha wa sawwaha, ya, wa adalaha. Allah menciptakannya, menyempurnakannya dan menyeimbangkannya. Ini ada dalam rukun takdir. Diciptakan, disempurnakan, diseimbangkan. Gitu ya. Kemudian yang kelima, ada yang namanya masyiah. Allah punya kehendak, tapi Allah tidak berkeinginan. Allah berkehendak, tapi Allah tidak berkeinginan. Ketika Allah berkehendak, maka masya'a kana wa man lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki ada, tapi yang Allah tidak kehendaki lam yakun, tidak akan pernah ada. Kan kita ada karena Allah dan itu tidak akan salah sedikit pun, tidak akan meleset sedikit pun. Dan barang siapa ada yang meyakini bahwa takdir meleset bukan milik kita, maka dia termasuk tidak mengimani takdir. Gitu. Ini makna kedua dari la ilaha illa anta. Jadi cocoklah semuanya. Jangan bilang pas Pak. Sudah cocok. Ya. Apalagi bilang saya itu kan ganteng, duit banyak, kayaknya kok pas begini punya istri. Istri pun juga gitu. Saya tuh kata istri dulu kan kembangnya desa atau kota, ya kan? Yang melamar aja sampai ratusan antri. Kayaknya suami yang sekarang tuh gak cocok ini. Nah itu juga tidak mengimani takdir. Hati-hati, konsekuensinya ibadahnya tidak akan diterima hatta yu'mina bil qadari, hingga dia mengimani apa? Takdir tadi. Maka kalimatnya la ilaha illa anta. Yang ketiga, la ilaha illa anta maknanya adalah al-i'tirafu bid-dzanbi wal khata'i. Al-i'tirafu bid-dzanbi wal khata'i. Ketika orang mengatakan tidak ada ilah selain Engkau, ini kan ketundukan. Dalam rangka apa dia? I'tiraf, mengakui atas dosa-dosa dan apa? Kesalahannya. Yang di dalamnya adalah al-mutadammini li talabil maghfirati. Ketika mengatakan saya bersalah, saya banyak dosa, sebetulnya makna yang terkandung di dalamnya ampuni saya. Ketika kita mengatakan subhanaka inni kuntu, ini maknanya adalah ampuni saya ya Rob, karena saya telah mendolimi diri saya dengan kedoliman yang banyak. Itu makna yang terkandung dari kalimat subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Termasuk awalannya la ilaha illa anta, maknanya tidak ada ilah selain Engkau. Aku ini adalah orang yang banyak dosa dan banyak kesalahan. Berarti yang terkandung apa? Ujungnya ampuni ya Rob dosa-dosaku. Dari awal muqaddimahnya Nabi Yunus sudah terkandung 3 makna. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma was sifat. Di mana munculnya? Karena dia mengakui i'tiraf bidzanbil khata wad dam. Ini baru la ilaha illa anta. Kemudian subhana. Mudah-mudahan cukup sampai syurga. Ya kalau nggak cukup dilanjut sampai jam 9 biar masuk surga semua. Maksudnya 9 kapan ya terserah. Yang kedua mufradat subhanak. Ini tahu semua lah kalimatnya. Iya, kalimatnya maha suci Engkau. Ingat tuh, Engkau tuh anta. Jadi tidak ada yang la anta illa anta. Jadi kalau dikatakan maha suci Engkau, tidak ada lagi selain Allah. Kita tidak ada. Maka kita juga tidak boleh merasa apa? Suci, sempurna, tidak ada. Karena anta itu hanya milik siapa? Mengaku-ngaku tidak boleh. Karena itu milik siapa? Milik Allah. Hati-hati nih.
Dan kalau ada orang yang mengaku-ngaku saya suci bersih sempurna, ini bermasalah. Ya. Asluhu minat tasbihi. Kalimat subhana dikata sabbaha, yusabbihu. Maknanya adalah tanzihullahi ta'ala, ay ib'adullahi ta'ala an kulli su'in wa naqsin. Ketika mengatakan subhanallah adalah kita sedang mensucikan Allah dari berbagai perkara yang tidak layak baginya. Yang tidak layak bagi Allah. Kenapa? Karena Allah itu memiliki sifat kamal, sifat maha sempurna. Gini jamaah, kalau mengatakan ini kan pasti pernah karena tidak tahu ilmunya, ya kan, menuduh bahwa Allah itu kurang sempurna atau bahkan mungkin tidak sempurna. Contoh kalimatnya mudah dan kalimatnya sering kita dengar dan ini tidak boleh dipakai. Contoh, gimana sih hujan hari ini kok enggak beraturan? Nah, ini termasuk kalimat gimana sih hujan sekarang tidak ada aturan. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya apa kalau nggak teraturan? Pakai dalil lagi. Dulu kan hujan tuh mestinya kalau bulan apa? Berbulan. Sekarang ini nggak jelas. Nah itu kalimat nggak jelas itu kepada siapa itu? Padahal yang munazzal, ya, menurunkan hujan siapa? Wa anzala minas samaa'i maa'a. Nggak ada lagi yang menurunkan air hujan itu minas sama ya Rabbul Alamin. Lalu hambanya yang diciptakan, yang diadakan tiba-tiba mengatakan gak jelas sekarang hujan hari ini. Coba, itu berarti dia tidak mensubhanahkan Allah, tidak mensucikan Allah. Kenapa? Dia mengatakan Allah itu tidak sempurna, ayat nakis. Kenapa? Buktinya hujannya gak benar, gak jelas. Ini ya masalah. Dan orang yang mengatakan itu dengan penuh keyakinan, ya, bahwa ini hujan sudah gak benar, keliru, maka bukan cuman masalah dalam qadarnya, tapi juga masalah dalam imannya. Nah, itu hati-hati itu, ya. Dan suka dengar gak kayak itu, Pak? Ya? Atau mungkin dengan makna lain, baru nyuci mobil malah hujan, gimana sih? Coba, baru nyuci mobil malah hujan, gimana sih? Mana bayarnya mahal lagi? Coba. Ini bukan hanya ya menyindir takdir, tapi tidak ridho terhadap takdir yang Allah turunkan. Yakni apa? Hujan. Hati-hati, Pak. Itu nggak ada iman, itu selesai. Ya, itu nggak ada iman, selesai. Nah, ini pertama. Subhana. Inni kuntu minadh dhalimin. Ya, ini sudah Anda bahas. Ini berarti kan anak. Ya. Kuntu juga karena anak, ya. Kuntu itu kan aku tidak ada anak, tidak ada aku, karena anak Allah, aku juga Allah. Dolim, apa itu dolim? Menurut definisi bahasa Arab, dolim adalah ya wada'u syai'in fi ghairi mawdi'ihi al-mukhtass bihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, imma miring sedikit atau lebih, atau juga waktunya lebih atau berkurang, itu namanya dolim. Gini, Pak, contoh yang simpel. Ini pakai peci ini. Lazimnya pakai peci gini, Pak. Iya, di kepala atau begini. Kan sudah dikasih nih. Ini iya, mau ini belakang depan boleh. Tapi tiba-tiba, mohon maaf, ke masjid gini. Dia telah mendolimi kepalanya itu. Karena tidak mendapatkan peci sesuai dengan apa? Sudah diukur sama yang jahit itu kayak begini, Pak. Ini depan dan belakang boleh, ini malah enaknya begini. Berarti katakan dia telah mendolimi kepalanya itu. Gimana kalau begini, Pak? Dikatakan atau ziyadah min makanihi, atau tempatnya berkurang bertambah dari tempatnya, gak matching. Ini juga dolim. Ini gak matching, ya gini kan? Ya kalau mau gini ya pesen sama yang bikinnya. Ini namanya dolim secara bahasa. Dolim secara ya kalau gini kan ke masjid kan diomongin orang juga. Diomongin orang juga. Bahkan bukan cuma ngomongin dia. Ya ditanya, itu suaminya siapa?
Itu bapaknya siapa? Masalahnya banyak. Jadi sanadnya berkembang. Perawinya perawi yang lain. Nah, kenapa? Karena dia secara bahasa telah mendoliminya. Jadi tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apalagi kalau bila peci di dengkul, itu sudah dolim jiddan itu. Dolim. Ini Nabi Yunus itu belum diperintahkan Allah untuk pergi. Itu yang dimaksud. Maka dia mengatakan, ini kuntu minal. Ini kenapa? Kan belum waktunya. Dia pergi malah meninggalkan kaumnya. Dia mengaku ini dosa, ini kesalahan, dan ini adalah kedoliman. Masya Allah. Kalau ngaji belum selesai pergi dolim nggak? Ini Panang bilang. Tapi anak yang nanya, dolim? Kecuali ada udur syar'i. Kalau tanpa udur syar'i, ya dolim Pak. Kenapa zalim? Meninggalkan kebaikan yang banyak. Hadis tentang sholat syuruk itu ya terkandung di dalamnya beberapa khilaf, perbedaan ulama. Tapi hadis yang berkaitan dengan thalabul ilmi fardhu tidak ada perbedaan. Berarti kalimatnya utama mana? Memotong kajian sholat syuruk atau melanjutkan kajian? Lalu kemudian sholat syuruknya bahkan hilang. Utama yang mana? Melanjutkan kajian. Kenapa? Dari segi hadis pun tidak perbedaan dalam thalabul ilm, tapi dalam syuruk ada perbedaan. Kedua, endingnya syuruk itu ya kan ujung hadisnya mendapatkan apa? Haji. Thalabul ilmi juga yang di masjid itu sama, haji dan umrah juga sama hadisnya. Ini bagi yang ngerti. Coba nanti dibuka hadisnya, man kharaja min baitihi ya ilal masjid liyata'allama ilman aw 'allamahu. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid untuk belajar ilmu atau mengajarkannya, maka dia pahalanya sama dengan haji dan umrah. Sama tuh dengan hadis tadi? Sama. Bedanya apa? Ini hadisnya tidak ada perdebatan, tapi hadis syuruk ada perdebatan. Sehingga muncul syuruk itu adalah sholat duha yang diawalkan. Tapi dalam thalabul ilmi tidak ada perbedaan. Maka tetap utama apa? Duduk di majlis ini. Nah, pertanyaan ketiga, utama mana? Syuruk, meninggalkan ilmu, nuntut ilmu, dengan yang ketiga. Yang ketiga, ya apa? Takut nasi uduknya terlalu dingin. Takut nasi uduknya utama yang mana? Syuruk aja kalah dengan thalabul ilmi, apalagi nasi. Jangan salah. Ini kalau mengutamakan nasi uduk daripada ngaji, termasuk harus mengucapkan ini kuntu, nah itu minal dzalimin. Itu selalu. Ini banyak. Jangan fokus ke Nabi Yunus saja. Nabi Yunus sudah diampuni Allah. Kita ini belum tahu diampuni atau belum. Ya kan? Maka perbanyak mengucapkan la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Gak nyangka ya, kita tuh sering mendolimi diri. Nah, cuman gak nyangka. Sama nasi uduk aja bisa masalah gitu. Sama nasi uduk bubur kacang hijau bisa masalah itu. Bahkan sama kopi juga bisa masalah. Ya. Maka kalau kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, lalu para ulama membagi dalam tafsir ini At-Tabari, kedoliman itu dibagi tiga. Pertama, al-awwal ya zulmun atau zalimun bainal insan wa bainallahi ta'ala. Kedoliman antara manusia dengan Allah. Wa a'dhamuhu, dan kedoliman yang paling besar antara manusia dengan Allah adalah al-kufru wasyirku wan nifaqu. Tiga. Kedoliman yang paling besar antara manusia dengan Allah, tiga yang paling besar: kufur, syirik, dan munafiq. Ini kedoliman yang paling besar antara siapa? Hamba dengan, hati-hati dengan tiga ini: kufur, syirik, dolim. Kita tahu makna syirik apa? Menyekutukan Allah, karena kaum Nabi Yunus menyembah apa? Berhala. Tapi kita juga tahu yang disembah oleh manusia hari ini ada dua. Satu, asnam, berhala. Semua wujud manusia, hewan, apapun yang ada wujudnya disembah itu namanya asnam.
Tapi kalau tidak ada wujudnya tapi disembah layaknya Allah, itu namanya ausan. Ada dua. Menyembah berhala hari ini tidak mungkin kita, tapi menyembah ausan masih ada. Contoh, ya, bapak itu disuruh nyuci sama istri, hayu. Masak, hayu. Nyetrika, hayu. Adzan berkumandang, gak dipedulikan adzan berkumandang, tapi tetap manut kepada siapa? Istri. Maka pada waktu itu orang tersebut sedang mengausankan istrinya, menjadikan istri sebagai apa? Berhala. Hati-hati. Tapi bukan tidak boleh. Boleh. Yang tadi kalau loyalitasnya mengalahkan, mensejajarkan dengan loyalitas kepada siapa? Allah. Maka yang diloyalitasi itu menjadi ausan, bukan asnam tapi ausan, yang disembah, yang diloyalitasi mengalahkan siapa atau mensejajarkan dengan Allah, maka sudah syirik. Itu seorang kakek ngemsi di rumah, bukan di gedung ngemsinya, ngomong cucu, kan? Ngomong cucu mah adzan berkumandang nyantai, tidak ada utur. Yang dimomong cucunya baik-baik saja, tapi tetap aja saking cintanya sama cucu itu adzan gak dipedulikan sholat. Maka kakek tersebut telah menjadikan cucunya sebagai ausan. Itu syirik. Itu kakek atau nenek sama, ya, itu ausan. Nah makanya ini kedoliman yang paling besar. Kedua, wasani dzulmun bainahu wa bainan nas, kedoliman antara dirinya dan juga orang lain. Baik kedoliman yang berkaitan dengan apa yang dilakukan dengan ucapan, ya, perbuatan, dan juga hati. Ucapan, perbuatan, juga hati. Ada gak kedoliman dari hati, Pak? Ada. Contoh gini, 5 menit lagi ya. Contoh gini, kalau Bapak dengar teman kantor, istrinya punya 2 atau 3, kira-kira hatinya ngomong seperti apa? Teman istrinya 2 atau 3, dan tahu gajinya sama-sama, katakanlah 10 juta, tapi isinya 3. Kira-kira hatinya bicara seperti apa? Komen apa ke teman kita itu? Oh bisa 10 juta istrinya. Nah itu kedoliman tuh. Kenapa dikatakan kedoliman? Karena dia, ya, berburuk sangka, ya kan, dalam hatinya kepada takdir yang Allah berikan kepada temannya. Hati-hati, Pak. Apalagi misalkan punya istri 3-nya sudah 20 tahun, kemudian Bapak ikut kepo gitu kan. Kenapa kepo? Toh sudah 20 tahun berarti mampu dong. Ya kan, berarti urusan nanti yang satu dikasih berapa, kasih berapa, itu kita juga nggak boleh kepo. Jadi mengimani takdir itu baik yang menimpa diri atau yang menimpa orang lain, tidak boleh kita kepo di sana. Karena kalau kepo dan mengatakan begini dan begitu, termasuk tidak mengimani takdir yang Allah berikan kepada orang lain. Masalah itu termasuk kedoliman antara dirinya dengan orang. Yang ketiga, dzulmun bainahu wa baina nafsihi, kedoliman yang berkaitan dengan, ya, dirinya sendiri, yang disebut dengan dzalimun li nafsi, mendolimi dirinya sendiri. Ini juga banyak. Buang-buang waktu, tidak digunakan untuk perkara yang bermanfaat, itu termasuk kedoliman terhadap diri sendiri, Pak. Bahkan ada bapak-bapak yang mengatakan, Ustaz, afwan, anak telah mendolimi diri anak. Kenapa? Dulu waktu muda ini malas ngaji, baca Quran malas, ya, belajar Quran malas. Sekarang baru terasa sudah tua, Ustaz, pengen belajar Quran tapi sudah susah. Dia mengaku, dulu saya mendolimi diri segitu banyak. Ya, waktu dibuang. Ya, maksudnya dibuang, tidak dipergunakan. Itu dzalimun li nafsi. Ya, apalagi, Pak? Dzalimun li nafsi. Darahnya 200/200. Malah makan sate kambing, ya kan? Dicampur dengan gulenya, ya, dicampur dengan khusus, minta lagi sopnya, sop dalman. Lah sudah, baru pulang sudah keliyang-keliyang jatuh. Itu dia telah mendolimi. Gitu. Sudah tahu punya gastro, lambung, malah makan apa? Qadarullah wa masyafa'ala, ya, qadarullah wa masyafa'ala, makan apa?
Ditantang juga sama dia, wah badan saya Superman. Ya akhirnya ya tumbang juga, ya tumbang juga. Itu termasuk dolimun. Ya sehari mah ini HP, ya bisa 10 jam di HP. Akhirnya itu termasuk mendolimi, dan itu semuanya akan diminta keadilannya besok. Maka perbanyak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Faidah ayat ini ada 10, insyaallah bulan yang akan datang. Ada 10 panjang. Tolong diingetin ya. Mohon maaf diingetin. Maklum Mbak, sudah tua kan. Tolong diingetin, kita lanjutkan supaya bersambung. Karena kalau faidahnya nggak dibahas, nanti mungkin ada yang belum nyambung gimana. Tapi di faidahnya itu luar biasa insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan waktu dan umur untuk kita semua. Demikian, Anda cukupkan dulu bahasanya sampai mufrodatnya. Jadi yang baru dibahas mufrodatnya, belum kepada faidatul ayat, belum insyaallah. Allah yang ternyata dari sekian bersama oleh kita bisa menjadi pegangan kita. Dan untuk selanjutnya kalau ini bisa ada sisanya waktu dari setelah Ramadan, soalan ini timur ibu-ibu ada sebelah utara. Mereka kalau seperti nasi bukti berdiri ya.